Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan selalu sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan melanjutkan mata pelajaran pemrograman dasar. Materi hari ini tentang bahasa pemrograman. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja lihat penjelasannya. Untuk mengenal bahasa pemrograman, ada 3 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah komputer merupakan alat bantu untuk menjalankan perintah dalam algoritma yang telah diberikan. Agar perintah tersebut dapat dipahami oleh komputer, maka harus ditulis dalam bahasa yang dipahami pula oleh komputer. Dan yang ketiga, algoritma yang ditulis dalam bahasa komputer ini disebut program, dan bahasa yang digunakan untuk menulis program disebut bahasa pemrograman. Ada beberapa level kerumitan bahasa pemrograman. Setidaknya ada 3 level kesulitan dalam bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa pemrograman tingkat tinggi, di mana kode dalam bahasa tersebut mendekati bahasa manusia, contohnya bahasa basic, Visual Basic, Pascal, Java, dan PHP. Kemudian yang kedua, bahasa pemrograman tingkat rendah. Kode dalam bahasanya masih jauh dari bahasa manusia, contohnya bahasa assembly atau bahasa mesin. Bahasa pemrograman tingkat menengah bisa masuk ke dalam bahasa tingkat tinggi maupun rendah, contohnya bahasa C. Tujuan dari bahasa pemrograman adalah bertujuan khusus, dibuat hanya untuk satu jenis aplikasi spesifik, misalnya COBOL atau Common Business Oriented Language untuk terapan bisnis dan administrasi, assembly untuk bahasa pemrograman mesin. Kemudian ada yang bertujuan secara umum, dapat digunakan untuk berbagai aplikasi, misalnya Java, C++, Visual Basic.NET, dan PHP. Kapabilitas bahasa pemrograman yang pertama, single platform, hanya bisa dijalankan pada satu sistem operasi. Misalnya Visual Basic dibuat untuk sistem operasi Windows, jadi tidak bisa digunakan dalam sistem operasi selain sistem operasi Windows. Yang kedua, multi platform, atau bisa dijangkau oleh beberapa platform, tidak hanya satu platform. Bisa dijalankan pada berbagai sistem operasi multi platform seperti Java yang bisa dijalankan di Windows, Linux, dan macOS. Bahasa pemrograman Java. Kita akan banyak bahas tentang bahasa pemrograman Java karena kita akan berlatih dalam mata pelajaran pemrograman dasar ini mempergunakan bahasa pemrograman Java. Mari kita lihat penjelasan. Bahasa pemrograman Java awalnya dibuat oleh James Gosling saat masih bergabung di Sun Microsystems dan dirilis tahun 1995. Banyak mengadopsi sintaksis yang terdapat pada C dan C++, namun dengan sintaksis model objek yang lebih sederhana, serta dukungan rutin-rutin arus bawah yang minimal. Bahasa pemrograman Java juga merupakan bahasa pemrograman yang bersifat umum atau non-spesifik, atau dengan istilah general purpose, dan secara khusus didesain untuk memanfaatkan ketergantungan pada saat implementasi seminimal mungkin. Keunggulan daripada bahasa pemrograman Java, yang pertama, multi-platform, atau dapat dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi komputer. Jadi tidak hanya bisa dijalankan dalam satu sistem operasi seperti bahasa pemrograman yang memiliki sifat single platform. Kalau Java
dia masuk ke dalam kategori multi platform atau dapat dijalankan di beberapa platform atau sistem operasi. Kemudian OOP, Object Oriented Programming, itu keunggulan daripada Java, bahasa pemrograman Java. Kemudian memiliki perpustakaan atau library kelas yang lengkap, memiliki sintaks seperti bahasa pemrograman C++. Jadi buat kalian yang pernah mencoba bahasa pemrograman atau pernah belajar bahasa pemrograman khususnya C++, ini kalian akan sangat mudah karena sintaksnya tidak begitu jauh berbeda. Kemudian memiliki fasilitas pengaturan penggunaan memori. Nah, ini yang sangat penting karena pengaturan memori dalam membangun sebuah aplikasi atau sistem dengan mempergunakan bahasa pemrograman ini sangat penting untuk memperhatikan penggunaan memori. Kemudian mengenal IDE. Dalam pengembangan aplikasi, programmer Java selalu tak lepas dari IDE atau Integrated Development Environment. IDE merupakan program komputer yang memiliki beberapa fasilitas yang diperlukan dalam pembangunan perangkat lunak. Tujuan dari IDE untuk menyediakan semua peralatan yang diperlukan dalam membangun perangkat lunak. Fasilitas IDE untuk editor, menuliskan kode sumber, sebagai compiler untuk mengubah ke bentuk biner atau binary, linker untuk menyatukan data binary, kemudian debugger untuk fasilitas mencari kesalahan program. Ini fasilitas IDE yang sangat berhubungan dengan penggunaan bahasa pemrograman Java. Untuk mengenal IDE, NetBeans ya, salah satu IDE yang biasanya dipergunakan dalam penggunaan bahasa pemrograman Java. NetBeans GUI Builder gratis dengan ribuan plugin yang bisa didownload langsung di website resminya maupun dari pihak ketiga, mulai dari database driver, app platform, dan button, dan lain sebagainya. NetBeans GUI Builder sangat kompatibel dengan Swing karena memang langsung dikembangkan oleh Sun yang merupakan pengembang Swing. NetBeans tidak hanya dapat digunakan buat Java saja, karena NetBeans dapat digunakan untuk bahasa pemrograman lain seperti C atau C++, bahasa pemrograman Ruby, dan PHP. Kemudian NetBeans juga sangat cocok untuk digunakan dalam pengembangan sistem berskala besar atau enterprise. Nah, kemudian kita akan masuk ke dalam bagaimana cara menginstalasi Java dan NetBeans. Saya akan perlihatkan cara-caranya di layar, teknik instalasi Java dan NetBeans. Silahkan Anda simak baik-baik. Paketnya terpisah, mesin Java, JDK, dan IDE NetBeans ada pada file installer terpisah. Install JDK terlebih dahulu, kemudian install IDE NetBeans. Jika kalian mendapatkan yang satu paket atau mendownload yang satu paket, mesin Java JDK dan IDE NetBeans ada pada satu file installer. JDK dan IDE NetBeans diinstal satu kali sekaligus secara bersamaan. Ini teknik instalasi Java dan NetBeans. Ada dua tipe, ada yang secara terpisah, paket terpisah, atau satu paket. Bagaimana cara mendapatkan Java ya, dan IDE NetBeans? Nah, Anda bisa masuk ke situsnya langsung. Nah, nanti akan saya simpan linknya di deskripsi. Nah, untuk mempersingkat waktu, Anda bisa melihat kurang lebih interface-nya atau tampilan antarmukanya ketika kita melakukan pencarian. Ini akan seperti ini caranya. Masuk ke situs resminya Oracle, kemudian cari menu untuk mendownload JDK dan NetBeans. Kemudian yang ketiga, setujui license agreement-nya untuk mendownload versi yang diinginkan. Kemudian langkah-langkah instalasi Java plus IDE NetBeans. Yang pertama, jalankan installer JDK dan NetBeans yang didownload dari sumbernya. Yang kedua, ikuti langkah-langkah instalasi sampai dengan selesai. Jadi Anda cukup melihat apa yang sedang terjadi di layar komputer Anda atau di laptop Anda, kemudian ikuti saja langkah-langkahnya step by step.
secara teliti. Instalasi sukses apabila pada start menu atau desktop muncul ikon NetBeans IDE. Tampilan gambarnya untuk layar tampil atau tidaknya icon di desktop ini kurang lebihnya seperti ini. Di sini muncul ada NetBeans IDE 8.2. Nah, kemudian ini adalah yang berikut adalah layar kerja dari IDE NetBeans. Nah, Anda bisa lihat layar kerjanya ya sangat familiar seperti layaknya bahasa-bahasa pemrograman yang lain. Kalau yang pernah mempergunakan bahasa pemrograman Pascal, C, C++, kemudian PHP, ini tampilannya kurang lebih layar kerja IDE NetBeans itu seperti ini. Kemudian saya akan memberikan sedikit saja penjelasan layar kerja. Yang pertama, title bar. Ini fungsinya untuk menampilkan nama proyek yang aktif dan versi NetBeans yang digunakan. Yang kedua, menu bar, menampilkan daftar menu yang bisa digunakan selama pembuatan proyek dalam NetBeans. Yang ketiga, toolbar, menampilkan daftar icon yang mempermudah programmer selama pembuatan proyek. Kemudian yang keempat, project panel, menampilkan daftar proyek yang ada dan komponen-komponennya. Kemudian yang kelima, navigator panel, menampilkan struktur pewarisan dari komponen yang ada dalam kelas. Yang keenam, source panel, merupakan layar editor tempat menuliskan kode program Java. Yang ketujuh, output panel, menampilkan hasil eksekusi dari kode program Java. Nah anak-anak, kita telah mempelajari bahasa pemrograman dan teknik instalasi serta mengenali tampilannya, khususnya bahasa pemrograman Java dengan mempergunakan IDE NetBeans. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana teknik menuliskan bahasa pemrograman Java dalam IDE NetBeans. Jadi pastikan Anda mengikuti terus pembelajaran secara jarak jauh ini, dan jangan lupa tetap fokus, terus belajar. Jangan lupa berdoa agar selalu diberikan kemudahan dalam belajar. Dan jangan lupa juga doakan saya dan guru-guru yang lain agar tetap diberikan kesehatan supaya tetap dapat mendampingi kalian semua belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.